Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Ramadhani Wirawan dari kelas A dengan NIM 4524091246. Nah, teman-teman, pada kali ini saya akan membuat video atau presentasi terkait refleksi diri saya sendiri. Nah, pada kali ini saya akan memberikan 10 kelebihan saya. Yang pertama, saya itu terkadang mudah berinteraksi. Nah, adapun cara saya memaksimalkannya yaitu saya merasa harus menjadi orang yang open minded kepada orang lain begitu. Nah, yang kedua, tidak takut mencoba hal baru. Saya itu selalu merasa kalau kita nyoba hal baru itu kita memang mendapatkan resiko yang mungkin dapat mencelakai diri kita sendiri. Namun menurut saya juga kita tetap tidak apa-apa untuk mencoba hal-hal yang baru. Karena itu juga suatu perkembangan dalam diri kita sendiri yang kita miliki ataupun potensi kita. Cara saya memaksimalkannya yaitu saya harus berani mengambil resiko-resiko apapun resiko itu. Nah, yang ketiga, saya merasa dapat mudah bekerja dalam satu tim. Saya merasa kalau dalam suatu tim itu saya merasa kayak saya antusias banget begitu. Cara saya memaksimalkannya, saya nggak pernah ngerasa pintar ke teman-teman saya. Yang keempat, percaya diri. Percaya diri itu sangat harus dibutuhkan di dalam setiap diri seorang mahasiswa. Karena jika bukan dari dulu kita percaya diri, kedepannya kita pasti akan kayak insecure ke orang-orang gitu, kayak kok bisa dia percaya diri. Cara saya memaksimalkannya, saya sering menyempurnakan motivasi dalam diri saya sendiri dan tidak selalu merasa puas atas hasil-hasil yang telah saya dapatkan. Yang kelima, peduli terhadap sesama. Cara saya memaksimalkannya itu saya tetap harus menjaga sikap saya terhadap sesama. Karena kapan kita tidak menjaga sikap kita kepada orang lain pasti akan berpikiran aneh-aneh atau berpikiran negatif terhadap kita. Nah, yang keenam, kita harus peduli terhadap lingkungan. Cara saya memaksimalkannya itu saya harus selalu peduli terhadap lingkungan, mau kepada tumbuhan, manusia, ataupun hewan itu. Nah, yang ketujuh, saya selalu memperhatikan waktu. Mengapa saya selalu memperhatikan waktu? Karena waktu itu sangat penting, bahkan waktu itu tidak dijual dimanapun. Nah, cara saya memaksimalkannya itu, saya harus konsisten terhadap kegiatan sehari-hari saya sebagai seorang mahasiswa, dan saya juga harus menghargai waktu. Karena waktu itu tidak dapat diulang. Nah, yang kedelapan, selalu rapi. Cara saya memaksimalkannya itu, kita harus peduli terhadap diri sendiri dulu, lalu ke orang lain. Karena kenapa? Walaupun kita memang mempunyai rasa yang peduli terhadap orang lain, kita pasti harus selalu memperhatikan diri sendiri terlebih dahulu. Karena orang lain melihat kita jika tidak rapi pasti seperti pikirannya kayak orang ini jorok banget gitu. Nah, maka dari itu kita harus peduli terhadap diri kita sendiri terlebih dahulu. Yang ke-9, saya mampu berbahasa asing. Cara saya memaksimalkannya itu dengan cara terkadang saya menonton film dalam bahasa Inggris tanpa subtitle bahasa Indonesia, atau terkadang saya mendengarkan lagu yang bahkan artinya itu menurut saya dapat terjemahan sendiri gitu. Dan saya
dalam berbahasa asing itu selalu membiasakannya dalam kehidupan sehari-hari dan tidak takut salah apapun yang kita ucapkan asal tidak melewati batas atau tahu arti atau arti dari bahasa asing yang tidak senonoh itu. Nah, yang ke-10, saya mampu menyesuaikan diri di lingkungan sekitar. Cara saya memaksimalkannya itu, saya harus tetap berkomunikasi dengan orang-orang sekitar dengan baik karena itu seperti suatu cara menghargai seseorang. Nah, jika kita menghargai seseorang, orang itu pasti akan menghargai kita juga. Namun saya sebagai manusia juga pasti mempunyai kekurangan pada umumnya ya teman-teman. Yang pertama itu terkadang saya mudah menunda atau prokrastinasi. Cara mengatasinya itu terkadang saya membuat daftar prioritas harian atau saya menetapkan tenggat waktu realistis untuk setiap tugas saya sebagai seorang mahasiswa. Yang kedua itu terkadang saya itu kurang disiplin gitu. Cara mengatasinya, saya mulai dari hal yang paling kecil dan saya mulai belajar menghargai waktu dan konsisten. Lalu saya juga menetapkan tujuan yang spesifik dan terukur atau SMART goals. Nah, yang ketiga, terkadang itu saya sulit mengelola emosi saya sendiri. Padahal saya tahu kalau emosi saya keluar gitu, saya atau bahasa saya itu pasti bakal jelek banget. Namun saya mempunyai cara untuk mengatasi emosi saya. Caranya yaitu saya selalu melatih diri saya sendiri dengan cara meditasi, journaling, menggambar, atau saya berhenti sejenak dan menarik nafas, lalu saya hembuskan, lalu melanjutkan interaksi agar saya tidak terpancing emosi lagi. Yang keempat, saya cenderung terkadang saya tuh menilai orang lain gitu. Cara mengatasinya itu, saya melatih empati saya dengan mencoba memahami sudut pandang orang lain atau tidak hanya dilihat dari covernya saja. Lalu saya juga mengatasinya itu dengan cara saya menghindari asumsi tanpa fakta. Nah, yang kelima, takut gagal. Cara mengatasi takut gagal saya itu, saya selalu menganggap kegagalan saya itu sebagai pelajaran bagi diri saya sendiri. Nah, terus saya harus fokus pada tujuan saya serta proses yang akan saya jalani lagi. Nah, bukan hasil di akhir. Yang keenam, ketergantungan pada zona nyaman. Cara mengatasinya itu, terkadang saya mencoba untuk mencoba hal baru secara bertahap, dimulai dari resiko yang kecil untuk membangun keberanian yang ada dalam diri saya. Yang ketujuh, tidak konsisten. Cara mengatasinya yaitu buat rutinitas yang struktur. Adapun cara mengatasinya juga, saya terkadang mencatat pencapaian kecil saya untuk memotivasi diri saya sendiri. Nah, yang kedelapan, kurangnya kemampuan mendengarkan. Cara mengatasinya itu, saya terkadang menghindari pemotongan pembicaraan dan saya juga fokus pada pembicara tanpa terganggu oleh pikiran lain. Yang kesembilan, terkadang saya sulit untuk mengelola stres saya. Cara mengatasinya yaitu saya mempelajari teknik pernapasan atau meditasi dan meluangkan waktu untuk relaksasi seperti olahraga atau menggambar. Yang ke-10, saya cenderung pesimis dan berpikiran negatif. Nah, cara saya mengatasi pesimis saya atau pikiran negatif saya yaitu saya sering melatih
untuk berpikir positif dengan mencatat hal-hal yang baik setiap harinya. Juga saya lebih fokus pada solusi setiap masalah yang saya hadapi, dan juga saya sering menghindari lingkungan atau orang yang membawa energi negatif kepada saya. Menurut saya juga rencana masa depan yang baik saya sebagai mahasiswa psikologi dan bagaimana cara saya dalam menyusun langkah konkret tersebut dalam pencapaian rencana masa depan saya. Sebagai mahasiswa psikologi, rencana masa depan yang baik tergantung pada diri kita masing-masing sebenarnya. Tergantung pada minat, keahlian, dan tujuan spesifik kita untuk kedepannya gimana. Namun, ada beberapa ide serta rencana masa depan yang relevan, serta langkah konkret untuk mencapainya. Yang pertama itu, sebagai mahasiswa psikologi, karir profesional di bidang psikologi sangat banyak. Nah, kita bisa menjadi psikologi klinis, konselor, psikolog pendidikan, maupun industri dan organisasi. Lalu, kita juga dapat membuka praktik sendiri sebagai psikolog setelah mendapatkan izin praktik. Nah, itu salah satu tujuan saya mengapa saya berada di jurusan psikologi, karena saya ingin menjadi psikologi klinis di mana saya dapat membantu orang-orang dengan kinerja saya dan memberikan solusi dari setiap masalah-masalah orang tersebut. Lalu saya juga dapat melanjutkan ke jenjang S2 ataupun S3 untuk spesialis seperti psikolog klinis yang saya inginkan, psikolog forensik maupun psikolog anak. Kita juga dapat menjadi dosen atau peneliti di dalam bidang psikologi. Lalu menurut saya adapun karir di dalam industri atau non klinis itu, kita dapat masuk di bidang HRD, yaitu kita dapat menganalisis data perilaku atau marketing berbasis psikologi konsumen. Nah, langkah konkretnya itu yang pertama itu kita dapat tentukan tujuan spesifik kita mau kemana dan rencana kedepannya bagaimana. Terkadang kita menuliskan rencana jangka pendeknya itu 1-3 tahun ataupun 5-10 tahun. Yang kedua, saya dapat fokus pada akademik dan keterampilan, yang dimana tingkatan akademik usahakan nilai IPK yang saya dapatkan di kampus tinggi untuk menjadi peluang studi lanjutan saya atau pekerjaan saya di masa yang akan datang. Lalu saya juga terkadang berpikir untuk magang serta pengalaman kerja ke depannya bagaimana. Lalu saya juga terkadang berpikir untuk membangun jaringan profesional, kembangkan soft skill yang saya miliki. Lalu saya dapat mempelajari bahasa asing dan teknologi. Maka dari itu dari sekarang kita harus menentukan pilihan kita harus kemana dan tetap fokus pada pilihan kita tersebut. Lalu sering-sering terlibat dalam suatu penelitian, dan juga kita harus evaluasi rutin terhadap rencana-rencana untuk masa depan yang akan datang. Lalu kita juga dapat melakukan penyesuaian jika ada perubahan minat kita atau tantangan baru. Mungkin itu saja dari saya. Apabila ada salah kata atau salah pengucapan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam teman-teman.